Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan, dibahagiakan, digembirakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah di subuh hari yang cerah dan penuh berkah ini, kembali diringankan langkah kaki kita oleh Allah menuju masjid, menuju rumah Allah untuk satu tugas dan kewajiban dari Allah berupa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah selalu. Amin ya rabbal alamin. Di Sabtu yang lalu kita sudah berbicara tentang anjuran menyegerakan berbuat kebaikan, anjuran bersegera untuk melakukan amal soleh. Kemudian kalau sudah melakukan amal soleh, maka hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh beramal soleh. Bersungguh-sungguh, serius, tidak asal-asalan, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Timbul pertanyaan besar barangkali di dalam diri kita. Kenapa setiap kita beramal soleh, kenapa setiap kita ibadah kepada Allah, kenapa setiap kita menyempurnakan ketaatan harus dibarengi dengan kesungguhan? Ini pertanyaannya, Ibu. Kenapa harus serius? Kenapa harus sungguh-sungguh? Kenapa harus benar-benar saat kita ibadah? Nggak asal-asalan, nggak sholat asal sholat. Baca Quran nggak sekedar baca Quran, tapi harus benar-benar, harus sungguh-sungguh. Rupanya jawabannya adalah kenapa kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam beramal saleh? Karena di setiap amal ibadah yang kita lakukan terdapat banyak manfaat. Ini jawabannya, Ibu. Di setiap amal ibadah yang kita lakukan itu banyak manfaat. Kalau ajrun, ganjaran, pahala dari Allah mah sudah jelas ya. Setiap amal ibadah yang kita lakukan endingnya, puncaknya tuh pasti jannatun naim, Pak. Kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak untuk memberikan dorongan semangat kepada kita dalam persoalan ibadah, maka kita harus tahu fase-fase di mana Allah dan Rasulnya memberikan janji kepada kita atas manfaat daripada ibadah yang kita lakukan. Semisal amaliyah sedekah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manfaat sedekah? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innas shadaqatu tudfa'u ghadaba rabbi. Salah satu sedekah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat meredam murkanya Allah. Kalau orang yang gemar bersedekah, senang bersedekah, maka akan meredam murkanya Allah. Yang muncul bukan murkanya Allah, tetapi yang muncul adalah ridhonya Allah. Artinya apa? Allah ridho, Allah suka, Allah cinta kepada para pelaku sedekah. Allah cinta kepada orang-orang yang syahih. Syahih itu pemurah, tempoh hari sudah kita bahas. Asy-syahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar.
Orang yang pemurah, orang yang gemar sedekah itu dekat sama Allah, dekat sama manusia, ya. Ba'idun minan nar, jauh dari nerakanya Allah, dekat sama surganya Allah. Allah ridha kepadanya, Allah suka kepadanya, Allah cinta kepadanya. Itu saja manfaatnya. Masih banyak dalam banyak hadis lain diungkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamas shadaqatu tudfa'u alaihi arail kubur, kata baginda Rasulullah. Sesungguhnya sedekah itu tudfa'u an ahlihi harral kubur, akan meredam panasnya kubur. Buat siapa? Buat ahlinya. Si ahli kubur, ahli sedekah, orang yang gemar memberi, jadi orang yang syahid, itu sedekahnya kelak di alam kubur akan menjadi peredam panasnya kubur, Pak. Wa ayyastadillul mu'min yaumal qiyamah yauma la dhilla illahu, pada di hari kiamat itu orang-orang yang beriman akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Tuh, artinya apa? Sedekah itu pemberi manfaat. Bagi siapa? Bagi pelakunya. Itu saja banyak Rasulullah SAW katakan, seorang hamba bersedekah di pagi hari, contoh, ia mengawali paginya dengan amalia sedekah. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat ibu bapak dikatakan, ketika Rasulullah SAW berangkat menuju masjid bersama para sahabatnya, selalu bertanya kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang pagi hari ini sudah bersedekah? Kata Rasulullah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tunjuk jari, ya Rasulullah, sebelum tadi saya menuju masjid, saya nengok si fulan yang lagi sakit, ya Rasulullah. Saya tengok ia, saya berikan sesuatu kepadanya. Rasulullah SAW acung jempol kepada sahabat Abu Bakar. Siapa lagi di antara kalian yang sudah bersedekah pagi ini? Lagi-lagi sahabat Abu Bakar tunjuk jari, ya Rasulullah, ya Habiballah, sebelum menuju masjid tadi saya melihat ada seorang peminta-minta yang sedang kelaparan, minta makanan kepada kami. Saya tidak bawa makanan, yang adalah anak saya yang bawa satu buah roti. Saya minta kepada anak saya sepotong roti, kemudian roti itu dibagikan kepada peminta-minta itu. Sedekah itu diawali dari pagi hari. Maka Rasulullah SAW katakan, orang yang sudah mengawali paginya dengan kebaikan sedekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepadanya malakani, dua malaikat, Pak. Malaikat yang pertama turun, itu malaikat berkata, ya Allah, ya Rabbana, semoga apa yang sudah ia keluarkan, apa yang sudah ia belanjakan, maka engkau ganti dengan ganti yang berlipat-lipat, ya Allah. Malaikat yang satu lagi berkata, semoga siapapun yang menahannya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakannya. Itu malaikat turun, tugasnya apa? Ngedoain. Doain buat siapa? Buat pelaku sedekah dan orang yang tidak mau sedekah. Gak mau sedekah didoakan kebinasaan oleh malaikat Allah. Pagi-pagi diawali dengan sedekah, didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah itu nutup 70 pintu keburukan. Sedekah itu nutup 70 pintu keburukan. Salah satunya adalah kesusahan, kesulitan. Makanya anjuran sedekah itu bukan di saat kita lapang saja, tapi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang bersedekah, ngebelanjain hartanya di saat ia lapang, di saat ia sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Lapang tetap sedekah, sempit tetap bisa sedekah. Ya.
Itu saja masih banyak Rasulullah SAW berbicara tentang bagaimana orang-orang yang mengawali pagi sedekah dengan berbuat baik. Ada manfaat di dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Innal ladzina yunfikuna fi sabilillahi amwal. Siapa orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini perumpamaan orang-orang yang membelanjakan rezekinya di jalan Allah, kata Al-Qur'an. Seperti perumpamaannya seperti satu benih. Dalam setiap satu benih itu terdapat 7 bulir. Dalam setiap bulir itu terdapat 100 biji. Lihat Pak, satu benih, dalam satu benih itu terdapat 7 bulir. Dalam setiap bulir itu terdapat 100 biji. Artinya apa? 100 kali 7, 700 kali. Itu ilustrasi dari Rasulullah, perumpamaan buat orang-orang yang sedekah. Manfaat saat hidup, manfaat saat di alam barzah, manfaat bahkan sampai datangnya yaumul qiyamah. Manfaatnya. Bahkan orang yang sedekah itu, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu menjadi salah satu cara upaya menolak wafat dalam keadaan dalam keadaan jelek, dalam keadaan buruk, dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satu kiatnya adalah, kata Rasulullah, kasratus sedekah, banyakin bersedekah. Satu, manfaat sedekah. Dua, manfaat daripada amaliyah yang lain. Ini dalam rangka memotivasi, menyemangati kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, karena ada manfaat dan kebaikan daripada setiap amal kita. Semisal apa? Inna silaturrahim tazidu fil umri. 2 contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, bersilaturahim itu tazidu fil umri, nambah umur, manjangin umur. Artinya apa? Orang yang gemar bersilaturahim ibarat kata umurnya tidak panjang, tapi masa-masa ketika ia hidup tak ubahnya seperti masa-masanya orang yang Allah berikan kepadanya panjang umur. Hidupnya diisi dengan taat, hidupnya diisi dengan kebaikan, hidupnya diisi dengan amal soleh, baik. Tidak pernah waktunya terlewatkan terkecuali ia beramal soleh. Lisannya jadi zikir, hentakan jantungnya, desaan napasnya jadi zikir, langkah kakinya menjadi amal soleh, gerakan tangannya jadi amal soleh, semuanya jadi amal soleh. Ya, semuanya jadi amal soleh. Hatta ketika ia bersilaturrahim, maka Rasulullah SAW sebutkan tazidu fil umri, panjang umurnya. Atau bahkan ketika ia tidak ada, kata muhaddisin, kata para ahli hadis, orang yang semasa hidup gemar bersilaturahim, Bapak Ibu, gemar berkunjung dari tetangga ke tetangganya, dari saudara ke saudaranya, jadi teman ke temannya, ibarat kata hanya sekedar datang nampakin muka, silaturahim, ya, ngobrol-ngobrol, ibarat kata niatnya lillahi ta'ala, hidupin sunnah Rasulullah untuk berkunjung, menyapa saudaranya, bersilaturahim kepada saudaranya. Maka andai kata satu saat ia sudah tidak ada lagi di alam dunia, ia sudah wafat, maka namanya akan dikenang. Ini bedanya Pak. Orang yang
sama sekali bersilaturahmi